Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bakal mempresentasikan tentang cloud computing. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Syarifah dengan NIM 66702 50186. Jadi untuk pengertian, di sini ada definisi dan konsep dasar. Cloud computing didefinisikan sebagai model operasi baru yang menggabungkan teknologi yang sudah ada untuk menjalankan bisnis dengan cara yang berbeda. Ini memanfaatkan teknologi seperti virtualisasi dan skema penetapan harga berbasis utilitas untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi saat ini. Untuk konsep dasar sendiri, merupakan sistem komputasi yang memungkinkan pengguna menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan menggunakan sumber daya komputer melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara langsung. Untuk aksesibilitas, berbagai layanan seperti menyimpan data, server, jaringan, hingga perangkat lunak dapat diakses secara online dari mana saja selama terhubung dengan internet. Selanjutnya, ada sejarah perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan paradigma tradisional. Pada awalnya, sistem komputasi tradisional mengharuskan organisasi atau individu memiliki infrastruktur sendiri seperti server dan perangkat penyimpanan data. Hal ini membutuhkan biaya besar untuk pembelian, pemeliharaan, serta pengelolaan sistem. Cloud sendiri mengubah paradigma tersebut dengan menyediakan layanan komputasi yang didapat digunakan sesuai kebutuhan tanpa harus membangun infrastruktur fisik sendiri. Pengguna hanya cukup memanfaatkan layanan yang disediakan oleh penyedia cloud melalui jaringan internet. Alasan perkembangan cloud computing sendiri berkembang karena kebutuhan akan sistem yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses. Teknologi ini memungkinkan data dan aplikasi disimpan pada pusat data milik penyedia layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan dari perangkat apapun. Selanjutnya, Selanjutnya, ada karakteristik yang pertama ada on-demand self-service atau layanan mandiri sesuai permintaan. Penggunaan dapat menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan server atau jaringan secara otomatis tanpa perlu berinteraksi dengan penyedia layanan manusia. Contohnya, Anda bisa membeli uang penyimpanan tambahan di Google Drive atau menyewa server di AWS hanya dengan beberapa klik di website tanpa perlu menelpon tim support. Yang kedua, ada Broad Network Access, yaitu akses jaringan luas, di mana layanan cloud tersedia melalui jaringan biasanya dan dapat diakses melalui berbagai perangkat standar seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain. Contohnya itu ada bisa mengakses email, kantor, atau file proyek dari kantor dari rumah, atau saat berpergian menggunakan HP asalkan ada koneksi internet. Yang ketiga, ada resource pooling, yaitu pengelompokan sumber daya di mana penyedia cloud menggabungkan sumber daya komputasi CPU atau memori penyimpanan untuk melayani banyak pelanggan sekaligus multi-tenant. Sumber daya ini dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Meskipun sumber daya fisik dipakai bersama, data setiap pelanggan tetap terisolasi dan aman. Contohnya itu seperti satu server fisik besar di data center digunakan oleh ribuan perusahaan berbeda, tetapi sistem cloud memastikan data perusahaan A tidak tercampur dengan perusahaan B. Selanjutnya, yang keempat ada rapid elasticity, yaitu elastisitas cepat, di mana sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat dan otomatis sesuai fluktuasi beban kerja. Bagi pengguna sumber daya ini terasa seolah-olah tak terbatas. Contohnya, seperti saat ada promo besar-besaran, toko online bisa menambah kapasitas server secara otomatis untuk menangani lonjakan pengunjung lalu menguranginya kembali setelah promo selesai. Yang terakhir, ada
measure service atau layanan terukur, di mana pengguna sumber daya dapat dipantau, dikontrol, dan dilaporkan. Pengguna hanya membayar apa yang mereka gunakan atau pay as you go. Contohnya seperti Anda tidak membayar sewa di server per bulan secara tetap, tetapi dibayar berdasarkan jumlah jam penggunaan CPU atau jumlah GB data yang disimpan. Selanjutnya, pembagian arsitektur, di mana ada pemanfaatan virtualisasi memberikan jumlah manfaat yang signifikan dalam konteks cloud, yaitu satu, penyatuan sumber daya yang efisien dengan cara mengoptimalkan penggunaan hardware fisik. Yang kedua, ada fleksibilitas dan skabilitas, memudahkan penambahan atau pengurangan sumber daya. Yang ketiga, ada isolasi dan migrasi, dengan cara memisahkan lingkungan kerja dan memindahkan VM dengan mudah. Yang terakhir, ada peningkatan keamanan, di mana isolasi antar lingkungan virtual meningkatkan keamanan data. Selanjutnya, ada model layanan utama, dijelaskan mengenai infrastruktur as a service dengan cara menyediakan infrastruktur teknologi seperti server virtual dan penyimpanan data yang dapat digunakan tanpa membeli perangkat keras. Yang kedua, ada platform as a service, di mana menyediakan platform bagi pengembang untuk membuat dan menjalankan aplikasi. Yang terakhir, ada software as a service, memungkinkan pengguna langsung menggunakan aplikasi berbasis internet tanpa harus melakukan instalasi di perangkat mereka. Selanjutnya, ada manfaat dari cloud computing, yaitu hemat biaya operasional dengan cara mengurangi biaya pembelian dan pemeliharaan hardware. Yang kedua, ada fleksibilitas dan skabilitas tinggi, mudah menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada keamanan data yang lebih baik dengan cara standar keamanan tinggi dari penyedia. Yang keempat, ada akses data dari mana saja, yaitu fleksibilitas di lokasi kerja. Yang kelima, ada kolaborasi tim yang efisien, di mana banyak pengguna dapat mengakses data yang sama secara bersamaan melalui internet. Yang keenam, ada pembaruan sistem otomatis. Tidak perlu instalasi manual untuk update. Yang terakhir, ada mendorong inovasi lebih cepat, yaitu berfokus kepada pengembangan bisnis, bukan dari infrastruktur. Yang ketujuh, ada efisiensi operasional dan terpusat, di mana manajemen IT bisa lebih terintegrasi. Selanjutnya, untuk penerapan cloud computing sendiri dalam kehidupan, teknologi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, di mana penyimpanan data online atau cloud storage, yaitu Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Yang kedua, ada aplikasi produktivitas dan kolaborasi, yaitu Google Workspace atau Microsoft 365. Media sosial dan hiburan digital, yaitu streaming video, platform sosial. Yang keempat, ada komunikasi dan telekonferensi, yaitu Zoom, Google Meet, dan Teams. Selanjutnya ada e-commerce dan perbankan digital, yaitu transaksi online dan mobile banking. Yang terakhir ada pendidikan jarak jauh atau e-learning, yaitu platform belajar online. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, cloud computing itu adalah sebuah inovasi yang penting dalam perkembangan teknologi informasi. Teknologi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputasi secara lebih efisien, fleksibel, dan mudah diakses dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Cloud computing sendiri menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan sistem digital modern, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, maupun layanan publik. Namun, demikian, cloud computing juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah keamanan data dan ketergantungan pada koneksi internet. Jika jaringan internet terganggu, akses terhadap layanan cloud juga dapat terhambat. Oleh karena itu, penggunaan cloud computing harus disertai dengan sistem keamanan yang baik serta pengelolaan data yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.